Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anakku, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang dipelajari hari ini diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik dan dilancarkan, dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sekarang ambil buku sejarah kebudayaan Islam, buku paket dan juga buku tulisnya ya. Siapkan buku paket sejarah kebudayaan Islam dan buku tulisnya. Nanti setelah belajar SKI kita akan lanjutkan belajar matematika ya. Tanya halaman yang berapa SKI? Iya. Bukan kakak. Ya udah biarin dari sananya. Udah di mute dulu ya, di mute. Nanti kalau ini baru dinyalakan lagi mikrofonnya. Udah, anak-anak sudah dibuka buku sejarah kebudayaan Islam halaman bab 1, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Berapa, Pak? Halaman 1. Bab 1. Langsung ke halaman 4. Langsung ke halaman 4. Yang lainnya di mute dulu. Ya, mikrofonnya di mute. Dah, kalian perhatikan anak-anak. Perhatikan buku paket kalian. Kita baca, kita simak bersama-sama ya. Di sini ada sebuah bacaan tentang masuknya Sunan Maulana Malik Ibrahim ke Indonesia atau ke Nusantara, ya khususnya di Pulau Jawa. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar muslim sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ya. Kalian simak ya sambil baca-baca buku kalian. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga, berarti 9 wali. Kasih garis, kasih tanda. Udah mulai, Mak. Kasih tanda. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga, berarti 9 wali. Halaman berapa sih tadi? 4. Halaman 4, halaman 4. Halaman 4. Ya. Ya. Kasih tanda. Wali Songo Wali berasal Songo dari dari kata dikasih tanda. Digarisin. Yang pentingnya ya, berasal dari kata. Benar.
sampai titik. Pak, Wali Songo berasal dari apa, Pak? Lihat Tinggalan bukunya. saya Wali Songo dan Bukunya lihat bukunya. Nih, terus perhatikan. Wali Songo kelihatan kan? Wali Songo. Nah, tuh. Kelihatan ya? Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga. Berarti 9 wali. Digarisi. Atau kalian catat juga boleh. Kakak. ini Dari saya kata Pak, soalnya saya nggak bawa bukunya. Goreng. Gerobak. Sudah ya. Saya lanjutkan. Adapun istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka. Dalam usaha mereka ini mengembangkan Islam secara terorganisasi, yaitu pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Tandai lagi. Dari penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu sampai Sunan Gunung Jati. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tandai. Dikasih garis atau ditulis boleh sebagai catatan kalian. Nah, kalau sudah tandai saya lanjutkan. Di luar Jawa pada abad ke-17 dan 18 dengerin nih yang ditandai nih. Dari para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan Gunung Jati. Lihat bukunya dan juga lihat layar handphone kalian yang saya tandai. Alvino ngapain itu? Nih, di paragraf yang kedua, ini paragraf pertama, ini paragraf yang kedua. Para penyebar Islam sampai Sunan Gunung Jati. Iya, Tandai. ya Pak. Ya. Di luar Jawa, pada abad ke-17 dan 18 muncul para tokoh yang mempunyai peran dalam mengembangkan Islam, seperti Hamzah Al-Mansuri yang wafatnya pada tahun 1590. Kemudian Syekh Nuruddin Al-Roniri wafatnya sekitar tahun 1658. Kemudian Syekh Abdul Al-Rauf Al-Sinkiri wafat pada tahun 1693. Syamsuddin Al-Sumatrani wafat 1630 di Aceh. Kemudian Sultan Alauddin Al-Makassari yaitu pada tahun 1639 dan Syekh Yusuf Al-Makassari wafat pada tahun 1699 di Sulawesi. Kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falembani wafat sekitar tahun 1789 di Palembang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada tahun 1812 di Kalimantan. Syekh Nawawi Al-Bantani sekitar tahun 1813 sampai 1879 di Banten. Nah, begitu pula di Nusa Tenggara Barat
muncul tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Islam seperti Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi hingga berkembangnya sejumlah pesantren di Lombok oleh beberapa tokoh seperti Saleh Hambali wafat 1968, kemudian Muhammad Zainuddin Abdul Majid wafat 1997 dan Ibrahim Al-Khalidi wafat 1993 dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, inilah anak-anakku sebuah bacaan masuknya Islam ke Nusantara ya. Di Pulau Jawa yaitu diperkirakan pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Anak-anakku ini di kalimat yang paling awal, yang paling atas ini ditandai ya. Agama Islam masuk ke Nusantara tepatnya di Pulau Jawa diperkirakan abad ke-7 Masehi sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 ditandai yang paling atas. Di paragraf yang pertama di kalimat yang paling utama ya ditandai ya. Itu kalian baca-baca dan diingat-ingat. Nah, selanjutnya ayo amati gambar berikut ini. Perhatikan anak-anakku. Pak. Dari mana Pak? Saya ketinggalan Pak. Yang pertama. Yang pertama apanya? Yang paling atas yang agama. Jawab Pak. Dilihat sambil dilihat bukunya. Bukunya sambil dilihat. Nih, agama Islam masuk ke Nusantara. Ini ditandai sampai 1433 Masehi. Titik. Ditandai. 1433. Dah, lanjut. Ayo amati gambar berikut ini, anak-anakku. Gambar yang pertama ini adalah gambar atau foto dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian gambar yang kedua, kalau kita amati ini adalah banyaknya orang yang berziarah ke tempat atau ke makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Setelah mengamati gambar di atas, tuliskan nilai-nilai pembelajaran dari gambar di atas. Nomor 1, Maulana Malik Ibrahim datang dari tempat yang jauh, Kashan. Kenapa? Halaman berapa Pak? Ini bapak saya mau motoin SKI. Halaman 5. Iya, kamu mesti kampung ya. Ayah kamu yang ngambil bukunya. Ya udah. Halaman 5 ini. Halaman 5. Atau kamu catat dulu, Novario. Kamu catat dulu aja. Nanti aja kalau udah ada bukunya baru disalin ya. Kamu catat dulu pelan-pelan. Ya. Saya ketinggalan, Pak. Ketinggalan saya. Tinggalan. Ya udah, nanti saya rekam, saya record ini ya, pembelajaran hari ini saya record, nanti kamu lihat tayangan ulangnya ya. Dah, kita lanjut dulu. Setelah mengamati gambar di atas, tuliskan nilai-nilai pembelajaran dari gambar di atas. Nah, ini ada cuplikan kisahnya. Maulana Malik Ibrahim datang dari tempat yang jauh, Kashan. Nah, sekarang itu Kashan itu sudah masuk wilayah Iran. Melalui perjalanan laut untuk mewujudkan cita-citanya menyebarkan Islam di Nusantara sambil berdagang. Atas jasa dan pengabdiannya, ia selalu dikenang masyarakat Indonesia. Kemudian cuplikan kisah yang kedua atau gambar yang kedua itu, maka Maulana Malik Ibrahim tak pernah sepi dari peziarah, dari orang-orang yang ziarah. Untuk berdoa, mereka datang dari tempat yang jauh dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Anak-anakku, suara saya masih jelas? Masih. Suaranya Ya. jelas. Ya, kalau suaranya kurang jelas, instruksi ya. Ya, dah. Sekarang nilai yang terkandungnya apa dari cuplikan kisah atau dari pengamatan kita di gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Kalian tulis, siap-siap. Saya dikte. Cuplikan kisahnya ini adalah kan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang dari tempat yang jauh, ya, Kashan nama tempatnya. Nah, sekarang itu adalah wilayah Iran, ya. Kashan itu sekarang sudah masuk ke wilayah Iran.
melalui perjalanan laut untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu untuk menyebarkan Islam di Nusantara sambil berdagang. Atas jasa dan pengabdiannya ia selalu dikenang masyarakat Indonesia. Nah, nilai apa sih yang terkandung yang bisa kita ambil dari cuplikan kisah daripada Sang Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Jawabannya apa? Dengarkan, simak. Pantang menyerah, tulis. Nilai yang terkandung yaitu pantang menyerah. Bapak. Bentar ya. Ini ada yang dekat rumahnya Salsabila Mazidah enggak? Enggak. Ini kemarin sudah saya kasih tahu. Kalau mau terdengar suaranya, ini ada di sebelah kiri layar handphone kalian. Kalau orang tua nulis lu lihat. Yang lain ada suaranya kan? Ada Pak, ada. Ini Salsabila Mazidah. Ya. Ini Salsabila Mazidah ini nggak ada suaranya karena belum diaktifin, belum join ini apa? Mikrofonnya belum join. Tolong kasih tahu ya di WA, tolong. Nah, kita lanjut. Nilai yang terkandung yaitu pantang menyerah. Ditulis. Dan selalu semangat. Dan selalu semangat. Dan selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Saya ulangi. Nilai yang terkandung pada cuplikan kisah di nomor 1 ini adalah pantang menyerah dan selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pantang menyerah dan selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ditulisnya di sini, ya. Pak, pantang menyerah apa, Pak? Pantang menyerah dan selalu semangat. Dan selalu semangat. Dan selalu semangat. Dan selalu semangat. Ya. Dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ada yang ketinggalan? Alfian nulis. Ya. Ya, baik, saya lanjut ya. Kemudian yang kedua, maka Maulana Ibrahim tak pernah sepi dari peziarah untuk berdoa. Mereka datang dari tempat yang jauh, dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Nah, nilai yang terkandung ini apa? Apa nilai yang terkandung? Menghargai apa yang telah dicapai, menghargai apa yang telah dicapai, menghargai apa yang telah dicapai oleh Sang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Saya ulangi, menghargai apa yang telah dicapai oleh Sang Sunan
Maulana Malik Ibrahim. Oleh sang Oleh Sang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dah, kita lanjutkan. Itu biografi. Biografi daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dah, simak dan dilihat buku paket kalian. Biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Sunan Gresik ya? Sunan Gresik kan, Ban? Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik, berasal dari Kashan, Persia. Dikasih garis, atau kalau kalian punya stabilo, ya stabilo ya namanya, yang berwarna-warna itu, kalian tinggal garisin. Ya. Nih, dari sini, coba lihat layar handphone kalian. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik, berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Di sini kasih tanda. Tuh, yang saya tandain yang berwarna biru itu kasih tanda. Husain bin Ali, Pak. Sampai Husain bin Ali radhiyallahu an. Ya. Oh iya, Pak. Tandai ya. Jadi setiap kita belajar atau SKI atau pelajaran yang lainnya, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, itu kalian sediakan stabilo. Ya, stabilo itu nanti fungsinya buat apa? Fungsinya buat kalian nandai yang penting-pentingnya. Nanti kalau ujian telah tiba, langsung dibaca-baca. Yang penting-pentingnya kalian baca. Ya, sudah ada tandanya. Jadi enak. Apa, Salsa? Ini dari biografi ini. Dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Coba kamu lihat. Salsa, coba kamu lihat layar handphone kalian. Ada nggak nih tandanya nih? Nih, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di paragraf yang pertama, sampai Husain bin Ali radhiyallahu an. Tandai di buku paket kamu. Ya. Dah, lanjut. Kemudian, pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Said Yusuf Mahrobi, dan 40 orang yang ngiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju. Sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah. Di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo, melalui kegiatan dagang, ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, permodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Nah, jadi pada sekitar tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Pulau Jawa, ya, dengan saudaranya yaitu Maulana Mahpur dan Said Yusuf Mahrobi, dan juga 40 orang yang pengikutnya atau yang mengiringinya. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Nah, desa yang pertama kali dituju oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dan juga saudaranya dan 40 orang mengiringnya yaitu Desa Sembalo. Ya, yang pertama kali ditujunya yaitu Desa Sembalo. Nah, Kabupaten Gresik, nah sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Lanjut. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang,
membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga yang sangat murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Sunan Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Ya. Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan Islam, ia dapat kepercayaan dari masyarakat, dan berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Ya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi, berbicara dengan orang lain, dan juga untuk melancarkan dakwahnya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini belajar bahasa, dan dengan waktu yang relatif singkat, yang cepat, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat, dan juga sudah menghadiri upacara perkawinan dan acara-acara lainnya. Dan yang lebihnya lagi, beliau pun, Sunan Maulana Malik Ibrahim pun dijadikan juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawab daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dalam menyebarkan agama Islam, beliau itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya, berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu yang ada di desa itu maka memeluk agama Islam. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Dalam kesehariannya, Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, ya, oleh penduduk aslinya. Ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawakan oleh agama Islam. Setelah merasa dakwahnya ini cukup dan berhasil di desa Sembalo itu, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu pindah ke kota Gresik, ya, jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sudah merasa bahwa dakwahnya ini sudah cukup di desa Sembalo, maka beliau itu pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Ya, tinggal di desa Sawo di kota Gresik. Selang beberapa lama, beliau mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja ini belum menerima ajakan daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Nah, anak-anakku, dari kisah atau perjalanan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini, jadi setelah merasa bahwa dakwahnya ini sudah cukup, sudah berhasil di desa Sembalo, maka Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pindah ke kota Gresik, yaitu di desa Sawo. Tujuannya untuk menyiarkan agama Islam di kalangan istana Majapahit. Nah, kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Akan tetapi sang raja itu belum menerima ajakannya, ya, belum menerima ajakan daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tapi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini diberikan penghargaan dan diberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah, anak-anakku, Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Nah, jadi setelah diberikannya penghargaan, yaitu sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, maka dijadikanlah pesantren oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya, tepatnya di Desa Gapura. Nah, kemudian terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi
batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang terhormat. Adapun terjemahan daripada inskripsi tersebut sebagai berikut. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan gambar 3 ini, inskripsi pada makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini ada jadi ada terjemahan daripada inskripsinya. Yang pertama ini guru kebanggaan para pangeran. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang guru, ya, guru kebanggaan para pangeran. Kemudian yang kedua, penasehat raja dan para menteri. Kemudian yang ketiga, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, yang berbahagia karena syahid. Ya, ini kalian bisa tandai anak-anakku penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi. Terjemahan inskripsi ini kalian bisa tandai nih. Kemudian yang keempat yaitu yang berbahagia karena syahid. Ini bisa kalian tandai di buku paket kalian. Dan ini juga bisa ditandai. Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Tandai ya. Ayo beraktivitas. Di halaman 8. Pernahkah kalian? Sampai timur ya, Pak. Kenapa? Dari terjemahan inskripsi sampai timur ya? Ya, dari terjemahan inskripsinya sampai Jawa Timur. Salsa, jangan ketinggalan. Lihat bukunya. Dan banyak ini diperhatiin. Terjemahan inskripsi, ya, ini sampai Jawa Timur. Dah anak-anakku, sekarang kalian buka oh ya, karena waktu kita singkat 4 menit lagi, kalian baca, nanti kalian baca-baca ya, biografinya sudah. Sekarang baca halaman 9 ya, kalian baca-baca sendiri, kalian pahami. Kalau belum jelas nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Dari halaman 9, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Ini kalian baca-baca ya. Kemudian dari halaman 9 sampai halaman 10. Kalian baca-baca ya. Nah, coba sekarang buka halaman 11. Buka halaman 11. Kalau kita perhatikan di sini ada gambarnya ya, di buku paket kalian juga ada. Gambar 6 ini adalah gambar Masjid Pesucian ya. Masjid Pesucian ini yang didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, makanya tadi kenapa saya suruh baca dulu, karena di situ ada penjelasannya. Mendirikan masjid dan pesantren, kemudian mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Ya kan, tadi kan keluarga kerajaan Majapahit ini kan belum menerima ajakan daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim, tapi akhirnya luluh sampai memeluk agama Islam. Ya, kalian baca-baca ya nanti ya. Nah, sekarang kita isi yang ada di kolom. Tuliskan bukti-bukti sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kolom isian berikut ini. Siap-siap, kalian catat, saya dikte. Nah, bukti-bukti sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kolom isian berikut ini. Apa saja sih bukti sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Apa saja? Ada yang bisa kasih contoh satu ke saya? Pelangi bisa? Apa contohnya? Bukti-bukti sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada yang bisa kasih contoh saya satu? Cica, mungkin bisa. Akil, Salsa, Alfian, mendirikan masjid dan pesantren, Pak. Mendirikan masjid dan pesantren. Ya, itu adalah salah satu bukti sejarah daripada semasa hidupnya, sejarah daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim.
Kemudian ada lagi? Ada lagi enggak? Pertama masjid. Atau lebih tepatnya masjid Mengembangkan Islam pesucian. melalui jalur perdagangan, Pak. Masjid Mengembangkan Islam. pesucian. Oh, Salman. Apa tadi? Mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, Pak. Itu bukan bukti sejarah. Ya, kalau bukti sejarah itu ada buktinya. Contohnya seperti masjid pesucian, ya, kemudian pesantren yang didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada 2, ya. Kalau kalian baca lagi dan ketemu lagi bukti daripada sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim, kalian tulis di kolom yang berwarna kuning. Ya. Untuk Noverio karena tidak ada bukunya, kamu catat di buku di buku tulis, ya. Tuliskan bukti-bukti sejarah Sunan. Nah, di sininya tulis 1, masjid pesucian atau lebih dikenal dengan Masjid Sunan Maulana Malik Ibrahim. 1, masjid pesucian atau Masjid Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah pesantren. Atau apa? Ya. Anak-anakku. Pak, atau Waktu apa, kita Pak? atau Masjid Maulana Malik Ibrahim, kamu baca di bukunya itu ada. Masjid kesucian nomor 1. Masjid kesucian. Masjid kesucian. Dah, anak-anakku, waktu kita tinggal sedikit lagi, kurang lebih sebentar lagi juga akan mati lagi ya. Maulana. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke Zoom lagi. Mungkin istirahat dulu ya sebentar ya. Nanti jam 9 kita mulai lagi. Oke? Baik, Pak. Ya.